Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silaturahmi lagi, bermuahajah lagi, bertatap wajah lagi di channel Sang Pendosa YouTube Bang Arman ASM. Salam budaya, salam persaudaraan, salam kebajikan, salam tabe rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, ada request yang bertanya dengan abang bagaimana tentang sejarahnya, peradaban leluhur kita, yaitu tentang Mbah Semar dengan Syekh Subakir. Ya, jadi ini edukasi. Kalau apabila ada salah kata, ucapan lisan dan sikap, abang minta maaf karena abang beberapa mendapatkan dari seorang guru abang bertanya tentang sejarah ini. Dan abang juga sempat terjun langsung ziarah, sering malah ke Gunung Tidar, Magelang, tempat patilasannya Mbah Semar atau Eyang Ismoyo Sejati atau Eyang Sabdo Palon atau Eyang Berladanaya, ya, tentang sejarah bagaimana beliau dengan Syekh Subakir. Karena abang penikmat sejarah, bukan yang membolak-balikan sejarah. Tapi kalau memang ada kekurangan, sebelumnya abang minta maaf. Jadi begini, sejarah antara Syekh Subakir dengan Eyang Semar, ya. Jadi ceritanya dulu ada seorang raja, ya, yang dikatakan dari Turki itu Sultan Mahmud, ingin menyebarkan agama Islam, agama Islam di tanah Jawa. Nah, akhirnya karena beliau punya pasukan, beliau punya kerajaan, berangkatlah Sultan Mahmud mengutus pasukannya ke Magelang Gunung Tidar, ya, untuk menyebarkan agama Islam. Ternyata tidak berhasil karena ada suatu gesekan atau ada suatu pertempuran dengan konon cerita di sana ada sosok makhluk goib, ya. Memang di sana konon cerita Gunung Tidar memang gunung angker, ya, tapi tergantung kitanya. Kalau kita datangnya baik, insya Allah sih nggak apa-apa, karena abang udah beberapa kali di sana sejarah, ya. Intinya, ketika Sultan Mahmud dari Turki ini mengutus pasukannya untuk menyebarkan agama Islam, ya, mungkin tidak ada mungkin toto kromo atau bagaimana, intinya kalah lah, kembalilah. Ada sebagian malah ada yang meninggal, ya. Jadi akhirnya Sultan Mahmud bingung bagaimana ini untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dia memang dapat petunjuk, ya. Akhirnya Sultan Mahmud mungkin mengadakan ritual atau berzikir berselawat, mendapatlah suatu petunjuk atau istighoro, mencari sosok seorang yang mempunyai ilmu kebatinan. Akhirnya beliau dapat petunjuk dan mengingat, yaitu Syekh Subakir dari Persia. Nah, akhirnya adalah pertemuan Syekh Subakir dengan Sultan Mahmud, diutus untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Akhirnya sepakatlah Syekh Subakir itu berangkat ke Gunung Tidar, Jawa Tengah, Magelang. Tapi sebelum beliau pergi ke Magelang, ke tanah Jawa, ya, yaitu di Jawa Tengah, ke Gunung Tidar, abang baca juga dari petunjuk dari guru-guru dan orang tua-tua, dan abang baca sempat sejarah juga, lihat, ya, beliau sempat ke India. India itu mendatangkan kerajaan kecil yang minta bantuan pasukan, juga membawa pasukan nih Syekh Subakir ke Gunung Tidar. Ya mungkin beliau juga udah menerawang, ya, ada isoro memang di Gunung Tidar luar biasa keangkerannya, ya. Akhirnya begitu Syekh Subakir datang, karena memang auranya luar biasa, beliau mengambil suatu batu hitam, ya, melafat atau menggores, ya, atau mengisi batu itu dibacakan ajian kalacakra. Akhirnya sebagian jin-jin yang ada di Gunung Tidar itu bertaburan pada lari, ada yang lari ke selatan, ada yang ke utara, kalau cerita seperti itu. Nah, akhirnya pertemuan terjadi antara Mbah Semar, Eyang Ismoyo Sejati atau Eyang Sabdo Palon, ada dialog dengan Syekh Subakir. Tapi tidak ada pertempuran, ya. Ini versi Bang Arman ASM, tidak ada pertempuran. Mereka berdialog. Kalau secara logika, abang juga nggak percaya kalau Syekh Subakir dengan Mbah Semar itu ada pertempuran, adu kesaktian, tidak. Karena abang yakin
Syekh Subakir orang arif dan bijaksana. Eyang Semar pun seperti itu. Yang terkenal itu sang pemomong, orang welas asih, ya kan? Manusia yang memang kesabarannya luar biasa, welas asihnya Mbah Semar. Intinya dari perjanjian itu diizinkanlah Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan catatan jangan ada paksaan. Ya, jangan ada paksaan. Yang mau ikut masuk Islam silakan. Ya, karena peradaban Jawa dulu ada yang namanya kepercayaan, ya. Banyaklah ajaran-ajaran di tanah Jawa, ya. Mungkin yang terkenal ilmu kejawen. Tapi mereka yakin adanya Allah, adanya Tuhan, seperti itu. Nah, jadi yang kedua, orang Jawa tetap Jawa, tidak bisa jadi orang Arab. Jadi tidak boleh ada paksaan di situ. Nah, jadi yang abang klarifikasi, sejarahnya tidak ada Syekh Subakir datang ke Gunung Kidal, ada pertempuran atau mengadu kesaktian selama 40 hari, 40 malam. Itu tidak ada. Itu saja kurang lebihnya. Abang dibukakan pintu maaf. Ini sekedar edukasi, yang baiknya diambil, yang tidak baiknya tidak diambil, tidak apa-apa. Ya, itu saja sahabatku. Ini request abang jelaskan. Kalau ada versi yang lain mengatakan Mbah Semar, Eyang Ismoyo Sejati, Eyang Sabdo Palon, Eyang Beradanaya ada pertempuran dengan Syekh Subakir, kalau abang katakan itu tidak benar. Malah mereka itu baik-baik duduk bareng sampai akhirnya Syekh Subakir itu punya patilasan di Gunung Kidal dekat dengan Mbah Semar. Abang pernah datang ke sana. Dan ada tombaknya juga. Tombaknya itu dikatakan tombak saktinya Syekh Subakir yang dikatakan Syekh Jangkung. Syekh Panjang, maaf, Syekh Panjang. Saya panjang petilasannya. Itu saja kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf. Sekali lagi, sejarah antara Syekh Subakir dengan Mbah Semar tidak ada pertempuran, tidak ada adu kesaktian, mereka baik-baik saja. Tapi dengan catatan perjanjian itu ketika di tanah Jawa atau Indonesia dirusak dengan manusia-manusia yang pemikirannya kotor, yang merusak alam dengan tangan, akan menagih janji. Ya, Mbah Semar akan turun dari kayangan atau dari mana menagih janji, akan terjadi ada goro-goro. Apa itu goro-goro, Bang? Terjadi pelahara atau gebuatan. Nah, terus alam mengamuk. Ya, banjir bandang dan yang lain-lain. Itu. Jadi tidak ada pertempuran. Jadi silakan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tapi tidak ada paksaan. Kedua, ketika Indonesia diganggu atau dirusak alam semestanya dengan manusia-manusia tangan kotor dan otak kotor, dia akan menagih janji. Ya, itu saja. Nah, tapi Syekh Subakir mengatakan itu kembali lagi ke kisana. Silakan saja. Nah, jadi Syekh Subakir itu tidak melarang. Ya kan, ketika nanti memang benar dikotori negeri Indonesia dan tanah Jawa, beliau akan menagih janji. Dan terjadi ada gol-gol. Jadi yang abang klarifikasi, antara Mbah Semar dengan Syekh Subakir atau Eyang Ismoyo Sejati atau Sabdo Palon tidak ada pertempuran. Karena abang penikmat sejarah, ya, abang penikmat sejarah, abang bukan yang membolak-balikan sejarah. Tapi kalau ada yang beda pendapat silakan. Ya, kebenarannya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abang izin pamit, mohon maaf lahir batin. Apabila ada salah kata, ucapan, lisan dan sikap, abang minta maaf. Karena yang benar datangnya dari Allah, yang masih banyak kekurangan dari Al-Fakir, Bang Arman, KSM. Semoga bermanfaat. Izin pamit akhirul kalam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, salam tabe, rahayu, rahayu, rahayu.